ayo berdamailah, selesaikanlah dengan cara yang damai. Kalau nanti beliau sudah memenuhi syarat tentang penasihat berjangka, berarti bisa dong jualan robot. Ya, selamat malam, Pak Gea. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya malam ini? Wah, ini masih continue meeting kita. Oh wow. Ya? Masih continue meeting. Jadi kita sedang membahas beberapa hal untuk melanjutkan diskusi dari Rakornas kemarin dengan owner. Ada kabar apa nih? Oke. Baik, selamat malam semua teman-teman yang ikut di IG Live. Terima kasih Pak Ketum yang sudah memulai dengan Mas Gilang. Sama-sama. Jadi saya ingin menyampaikan dulu kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia bahwa kami menyadari bahwa selama 1 tahun ini teman-teman itu banyak menerima kesimpang siuran informasi tentang ATG. Dan berangkat dari sanalah kita mencoba membuat satu rumah di mana kita akan berkumpul semuanya di sana untuk mendapatkan informasi yang valid dan juga informasi yang transparan tentang perjuangan yang saat ini dilakukan oleh owner dan juga bagaimana kita mengakomodir perjuangan untuk memperjuangkan haknya member. Nah, selama ini itu tidak tersampaikan dengan baik dan benar sehingga 90% atau 80% member itu tidak mendapatkan info yang jelas. Nah, teman-teman member semuanya, Vokan ini dibuat supaya semua member itu mendapatkan informasi yang mudah terhadap perjuangan yang sedang dilakukan oleh pemilik usaha. Dan juga Vokan juga akan memberikan edukasi apa yang seharusnya kita lakukan dalam mempertahankan bisnis ini, dalam mendukung perjuangannya owner, dan untuk mendapatkan hak-haknya member. Nah, saran kami adalah teman-teman member seluruh Indonesia, tolong jaga kondisi yang ada di luar sana. Jangan terprovokasi dengan orang-orang yang bukan menjadi bagian dari kegiatan bisnis ATG dan mereka hanya mencoba untuk memberikan kegaduhan supaya perjuangan kita ini jadinya kandas, tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita bicara tentang ATG, seharusnya teman-teman member ini teredukasi bahwa ATG itu kan sebuah sarana dalam melakukan trading, yang dimana dalam perjalanannya itu belum ada aturan yang mengatur bagaimana dia bekerja dan bagaimana dia bisa dimanfaatkan secara legal di negara ini. Tetapi melihat perkembangan yang ada di luar sana, di mana pemerintah mendukung keberadaan digital, ekonomi digital ini, seharusnya member-member ATG itu harusnya mulai mempunyai optimisme terhadap bisnisnya. Kenapa saya katakan begitu? Pemerintah sudah memberikan aturan bagaimana cara menjual EA. Aturan apa yang digunakan untuk menjual instrumen yang berhubungan dengan trading. Dan itu sudah disampaikan di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti bahwa
IE itu bisa dijual melalui penasihat berjangka, bukan pialang ya. Ini adalah penasihat berjangka. Nah, itu kan satu terobosan yang sudah dibuat oleh pemerintah, di mana robot-robot itu nanti bisa dijual di penasihat berjangka. Nah, setelah aturan itu keluar, maka syarat untuk adanya sebuah penasihat berjangka yakni harus mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi sebagai penasihat berjangka dari pemerintah. Nah, alhamdulillah kita melihat progres yang sudah ada, di mana pemerintah sudah mengeluarkan jadwal ujian dan pelatihan untuk menjadi seorang penasihat berjangka. Dan ini kan ada progres nih. Artinya pemerintah udah memberikan wadahnya. Oke, kalau Anda mau jualan robot trading, jualan sinyal, dan seluruh yang berhubungan dengan kegiatan trading, kita kasih wadah nih. Pemerintah kasih wadahnya, sehingga tidak ada alasan lagi nanti banyak robot-robot yang muncul di luar sana yang ilegal, yang tidak punya badan hukumnya, yang tidak punya maksudnya yang belum diuji dan diperiksa oleh pemerintah. Nah, kita sangat mendukung ini sebenarnya. Artinya adanya penasihat berjangka yang dirilis oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, sekarang member-member ATG, kalau dulu kita galau bahwa ATG ini dianggap ilegal, seharusnya kita sudah mulai optimis bahwa ATG ini sudah mulai ada miracle-nya. Ya, sudah mulai ada miracle-nya bahwa kalau nanti ATG ini dijual melalui pedagang penasihat berjangka dan legal dijual di Indonesia, kira-kira teman-teman yang kemarin merasa kecewa, merasa galau tentang ATG, apa yang Anda akan lakukan kalau nanti itu bisa dijual legal di negara ini? Dijual itu sesuai dengan aturan pemerintah ya, bukan tipu-tipu atau sok-sokannya kita sebagai member ATG, enggak. Dan harapannya kita juga banyak anak-anak bangsa yang punya kemampuan sama bisa menyalurkan kemampuan dia untuk membantu masyarakat luas di Indonesia. Gitu. Itu yang harus kita lihat dulu. Itu yang harus kita mau edukasi kepada teman-teman member-member ini, dan juga mungkin member-member dari komunitas lain, bahwa negara sudah mulai hadir untuk memfasilitasi perkembangan digital terhadap kegiatan trading. Jadi jangan terlalu galau lagi tentang ATG, karena ATG itu kan toolsnya untuk melakukan trading. Nah, sekarang yang kita sedang bayangkan, kalau dalam 1-2 bulan ke depan robot ATG ini bisa dijual secara legal di Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman yang tadinya galau, kemudian udah mulai banyak menghujat, mulai banyak mencaci maki tentang ATG, mungkin segera akan disadarkan bahwa apa yang selama ini Anda lakukan itu tidak seperti salah. Tidak seperti itu. Nah, artinya gini teman-teman, seluruh member, apabila nanti Anda melihat perjalanan perjuangan pemilik usaha ini atau Mas Wahyu, nanti Anda akan bisa melihat bahwa dia tidak pernah berhenti untuk berjuang. Artinya, kalau nanti ada perusahaan legal yang beliau miliki untuk menjual robot trading ini secara legal di Indonesia, maka saya harap teman-teman mulai sadar bahwa perjuangan itu memang butuh proses. Perjuangan itu tidak bisa
hanya dalam waktu yang seperti yang kita inginkan saja, karena kita ini bukan pengambil keputusan dan kita ini juga bukan regulator yang punya kekuasaan menentukan kapan dan bagaimana cara untuk mendapatkan semuanya itu. Tetapi ini adalah sebagai bukti nyata bahwa pemilik usaha membuktikan diri mengikuti regulasi yang diminta oleh pemerintah. Jadi kalau kita melihat strategi bisnis yang dimiliki oleh pemilik usaha, kalau nanti beliau sudah memenuhi syarat tentang penasihat berjangka, berarti bisa dong jualan robot. Bisa kan? Berarti robot ATG itu benar-benar sebuah aplikasi dan algoritma yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikut, pertanyaannya, kalau robotnya bisa dijual, bisa brokernya mana? Ya, sudah ada brokernya, Pak. Namanya ATPF. Artinya kan sudah disiapkan nih secara menyeluruh. Dari proses penjualan robot yang legal, kemudian masyarakat bisa menggunakan, sudah disiapkan brokernya. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa apakah benar selama ini Mas pemilik usaha ini mengikuti alur dari negara ini, ya itu buktinya. Anda bertrading di broker dalam negeri. Kalau broker dalam negeri juga masih disangsikan, wah ini kita harus duduk bareng nih sama yang menyangsikan itu. Kira-kira kesangsiannya di sisi mana lagi? Ya, jadi pengawasan penuh dari pemerintah sudah melekat di sana. Mereka bisa melakukan kegiatan dengan tenang dan tidak perlu khawatir lagi. Nah, itu salah satu sebenarnya edukasi yang kita berikan melalui Fokan, bahwa sudah ada progres dari perjuangan. Ya, sudah ada progres dari perjuangan. Lalu, apa sih manfaat Fokan ini buat member-member? Kan itu banyak tuh yang chat itu. Ya. Apakah kalau nanti WD-nya lancar, Fokannya tutup? Atau Fokannya masih berjalan terus? Lalu Fokannya ngapain aja kalau WD lancar mah? Kira-kira masih ada yang tertarik nggak dengan Fokan kalau orang sudah bisa WD lalu sibuk dengan kesibukannya untuk menikmati WD? Nah, ini yang perlu sebenarnya juga kita edukasi kepada teman-teman, kepada member-member, bahwa komunitas kita ini besar, dan alangkah sayangnya kalau kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang positif, digital ekonomi yang positif terhadap member-member dalam komunitas kita dengan komunitas yang begitu besar. Betul. Ya, bisa saja gitu, kan? Bisa saja ya gini. Sekarang ini komunitas kita hanya 270.000 contoh. Nah, nanti kalau ATG-nya bisa dijual secara legal, bisa nambah Pak, bisa jadi 1 juta member. Oh iya, pasti. Dan itu menjadikan suatu market kan. Nah, dan itu kan jadi semuanya kan bisa jadi anggota Fokan. Iya. Oke. Sekarang kita punya 500.000 member saja di Fokan. Anggota maksudnya, anggota Fokan 500.000 saja. 500.000 ini Pak, kalau kita kumpulkan di GOR, di mana itu yang biasa di GBK ya, kita kumpulkan 500, nah, kita kumpulkan 500.000 member di sana, lalu kita tanya, ada nggak bisnis yang Anda bisa share ke komunitas ini untuk sama-sama kita kerjakan? Betul. Betul? Nah, Betul. Itulah fungsinya komunitas. Nah, sebuah usaha yang ada di luar sana itu sibuk mencari komunitas, Pak. Pasti. Perbankan sajalah.
Ada orang punya duit buka bank. Yang dia cari apa? Nasabah. Nasabah. Kalau Volkan punya 500.000 nasabah, Pak, 500.000 member, kira salah nggak kalau kita berdiskusi dengan mereka? Bos. Untuk saling memberikan keuntungan positif, kan? Keuntungan. Iya, betul. Betul. Nah, sekarang kalau seandainya nih sesama komunitas Volkan ini melakukan kegiatan seller dan reseller. Ayo. Wah, satu produk kalau di resellerkan oleh 500.000 orang, Pak. Kira-kira perputaran keuangannya berapa besar gitu? Sanggup nggak memproduksinya gitu kan? Nah, itu dia. Itu dia. Jadi sebenarnya teman-teman yang ada di luar sana, Volkan ini ingin memberikan satu solusi solusi untuk mendapatkan pendapatan baru yang kita bisa create bersama-sama dalam organisasi yang kita miliki yang namanya Volkan. Nah, saya juga ingin menyampaikan nih kepada semua teman-teman member ATG di seluruh Indonesia. Kemarin selama setahun bingung kan nyari foundernya di mana. Nah, sekarang saya sampaikan nih, founder itu semuanya ada di dalam Volkan. Mantap. Dan seluruh founder itu adalah pembinanya Volkan. Berarti kalau Anda masih ingin mencari siapa foundernya Anda, dia ada di mana, maka jangan cari kemana-mana, dia ada di dalam Volkan. Itu kenapa? Itu artinya bahwa semua founder itu tetap bertanggung jawab terhadap seluruh komunitas member yang ada di bawahnya, dan kita berbicara dengan bahasa satu di dalam Volkan. Jadi kalau seandainya Anda kemarin susah berkomunikasi dengan founder Anda, sekarang melalui Volkan nanti akan dimudahkan. Karena Volkanlah yang akan memberikan seluruh edukasi, seluruh informasi, dan juga yang akan memperjuangkan hak-hak seluruh member atau anggota Volkan kepada pemilik usaha dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang beretika, dan dengan cara-cara yang beradab. Jadi kita berjuang secara aturan yang berlaku di negara ini. Kita tidak mengedepankan arogansi, tapi kita mengedepankan cara-cara yang damai. Ya, negara saja sudah memberikan opsi restoratif justice kok. Artinya apa? Negara itu mendukung, ayo berdamailah, selesaikanlah dengan cara yang damai. Tidak dengan cara-cara menakut-nakutin, tidak dengan cara-cara saling menyudutkan antara satu dengan yang lain. Kalau kita saling menyudutkan satu dengan yang lain, itu tidak menyelesaikan masalah. Wong yang Anda sudutkan juga bukan pemegang kekuasaan dan bukan pemberi keputusan. Tetapi kalau memang nantinya kita ingin berjuang bersama, kita punya cara yang elegan.